Tahukah kalian awal mula sejarah mobil tahun 90-an? Konsep ini belum menggunakan mesin dan masih berupa sket di atas kertas. Ratusan tahun kemudian, sebuah kendaraan bermesin mulai dibuat manusia. Menggunakan mesin uap ini digunakan untuk membantu pergerakan kebutuhan militer Prancis pada tahun 1870-an dalam membawa peralatan perang. Mesin uap ini dibantu oleh 3 roda penggerak, kecepatannya saat itu diyakini sama dengan kecepatan manusia saat berjalan. Penemuan mesin diesel pada tahun 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil. Tepatnya pada Januari tahun 1882, ketika sebuah mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan. Saat pertama dibuat, mesin diesel ini muncul sebagai tonggak karena mampu membuat mesin yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Mesin diesel terus dikembangkan dan masih tetap digunakan sebagai salah satu mesin mobil. Di awal abad ke-20 ini, mobil-mobil sederhana yang sudah diciptakan mulai mengalami evolusi. Saat pertama diperkenalkan, mobil saat itu belum menggunakan setir bulat seperti yang kita kenal saat ini. Sebelum tahun 1900, setir mobil berbentuk setengah lingkaran saja. Bahkan ada yang menggunakan semacam tongkat untuk menggerakkan roda depan ke kanan dan ke kiri. Setelah tahun 1900, setir bulat mulai dipakai dan memang lebih memudahkan pergerakan mobil. Kecepatan mobil pun sudah mulai bertambah tinggi, bisa mencapai 15-20 km per jam, sudah lebih cepat dibanding kecepatan orang berjalan kaki yang sekitar 6 km per jam. Karena itulah pemerintah negara bagian Alabama, Amerika Serikat, membatasi kecepatan maksimal mobil saat itu hanya 12 km per jam. Kecepatan mobil pun sudah mulai bertambah tinggi, bisa mencapai 15-20 km per jam, sudah lebih cepat dibanding kecepatan orang berjalan kaki yang sekitar 6 km per jam. Karena itulah pemerintah negara bagian Alabama, Amerika Serikat, membatasi kecepatan maksimal mobil saat itu hanya 12 km per jam. Di era ini, Ford mulai mengenalkan model T yang fenomenal. Di dekade tahun 1920 ini, mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan sudah menjadi industri yang terus berkembang seiring munculnya penemuan-penemuan baru yang terkait mobil. Amerika Serikat bahkan banyak bermunculan industri yang menciptakan mobil dari mulai skala kecil hingga skala besar. Namun, tampaknya hanya mereka yang bermodal besar saja yang mampu bertahan. Dari sekitar 253 industri kendaraan pada tahun 1908, jumlahnya menjadi hanya tinggal 44 saja pada tahun 1929. Dari jumlah itu, 80% pasar dikuasai oleh Ford, General Motors, dan Chrysler. Pada dekade ini, mulai diperkenalkan radio mobil, sehingga pemilik mobil tidak lagi merasa kesepian ketika berkendara seorang diri. Di pertengahan abad 20 ini, kondisi dunia tengah dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena imbasnya, mereka jadi fokus untuk menciptakan kendaraan. Salah satu penemuan terpenting di dekade ini adalah kendaraan dengan penggerak 4 roda four-wheel drive. Kendaraan ini sangat pas digunakan untuk medan perang yang punya kondisi tanah tidak rata. Salah satu penemuan terpenting di dekade ini adalah kendaraan dengan penggerak 4 roda. Kendaraan militer ini punya kecepatan yang cukup tinggi meski harus menjelajahi wilayah berkontur naik turun. Saat ini, orang mengenalnya dengan sebutan Jeep. Setelah Perang Dunia selesai, pabrikan otomotif kembali bisa mengembangkan teknologi yang mereka miliki. Saat itu, muncul mesin. Mobil pertama yang menggunakan mesin injeksi ini adalah Goodrich Superior dan Goliath GP700 Sports Coupe. Kedua mobil ini resmi dipasarkan ke masyarakat dan mendapat sambutan cukup positif.
Awal tahun 1956, teknologi baru kembali ditemukan. Kali ini, prototipe catalytic converter mulai dibuat. Ini merupakan imbas dari kecemasan masyarakat saat itu terhadap jumlah karbon dioksida yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang makin meningkat. Namun, teknologi karya Eugene Hodry tersebut saat itu masih sebatas uji coba dan diterapkan untuk mesin berbahan bakar bensin. Tapi, ide ini bisa dibilang sudah jauh melangkah ke depan dibanding teknologi yang berkembang saat itu. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.